sudah ada yang mensolati, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Itu fardu kifayah, jadi bisa diwakilkan. Tapi kalau fardu ain nggak boleh kemudian begini, Ustadz, aku nitip sholat Jumat ya. Nah, nggak bisa. Jadi harus datang sendiri ke masjid, karena itu adalah kewajiban nafsi-nafsi atau sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, miyaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au, maka segeralah, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kamu mengingat Allah, wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah. Oh, ini jamaah sekalian. Wadarul bai', tinggalkanlah jual beli. Coba kita refleksikan kepada yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita. Ketika hari Jumat, ternyata masih banyak yang kemudian laki-laki yang kemudian tidak melaksanakan sholat Jumat, atau yang berada di pasar, masih banyak sekali di sana transaksi jual beli yang biasa saja, tidak takut meninggalkan sholat Jumat. Ada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang kemudian tidak melaksanakan sholat Jumat tanpa adanya wudu. Masya Allah, hujan ya, alhamdulillah, diiringi dengan hujan, mudah-mudahan rahmat Allah juga turun, amin. Nah, salah satu waktu yang mustajabah itu adalah hina nazalal matar, yakni ketika hujan turun. Oleh karena itu mari kita berdoa 1 menit. Silahkan jamaah untuk berdoa, bermunajat kepada Allah, hajat-hajat dengan semuanya. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi adalah hadis atau dalil dari Al-Quran. Nah, sekarang yang dari hadisnya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu an amura rajulan yusalliya bin nas summa uharriqu ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ah buyutahum. Sungguh aku berniat ingin menyuruh seorang untuk menjadi imam bagi orang-orang yang berjamaah, lalu aku pergi membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Ini kata Nabi. Sampai kemudian Nabi akan membakar rumah seorang laki-laki muslim yang kemudian tidak melaksanakan sholat Jumat. Kemudian lagi satu hadis lagi untuk menguatkan kita, man taraka salasa
kali sholat Jumat, dia tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali. Tahawunan, karena menganggap enteng atau menyepelekannya. Gak Jumatan ya gak apa-apa, nanti sholat zuhur aja. Tahawunan. Apa kata Nabi dalam satu hadisnya? Toba Allahu ala qalbi. Allah akan menutup mata hatinya. Nah, kalau mata hati seorang hamba ini sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya susah untuk mendapatkan hidayah. Hatinya sudah tidak berfungsi lagi, tidak peka lagi terhadap kebenaran, karena hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka jamaah sekalian, ini mengingatkan reminder bagi diri saya secara pribadi, panjenengan semua yang hadir dan semuanya saja yang mendengarkan. Mari kalau hari Jumat, aktivitas apapun kita, kalau sudah waktunya sholat Jumat, kita break, kita tinggalkan aktivitas kita, sepenting apapun aktivitas itu, dan kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ayat Al-Quran di atas tadi surat Al-Jumu'ah dan 2 hadis yang saya sampaikan tadi, ini adalah dalil terkait dengan kewajiban daripada sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu wajib bagi siapa? Tentu jamaah, sholat Jumat itu adalah wajib bagi setiap muslim yang merdeka, yang berakal, yang balik, yang mukim, yang mampu untuk mendatanginya, dan bebas dari segala macam udzur yang membolehkan meninggalkan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang merdeka. Insya Allah semua kita adalah merdeka, tidak ada yang menjadi budak, ya kan? Nggak ada yang menjadi budak. Kalau zaman dulu masih ada budak, ya sekarang nggak ada budak. Kemudian berakal. Nah, ini. Jadi kalau orang gila, ya tidak wajib karena dia tidak berakal. Balik. Nah, jadi kalau anak-anak juga tidak masuk di sini. Kemudian mukim ini berarti menetap. Kemudian mampu untuk mendatanginya, artinya berarti dia tidak sakit. Nah, gitu ya. Kemudian bebas dari segala macam udzur. Contohnya apa ini udzur? Misalnya hujan lebat, gitu kan, sehingga susah untuk datang ke masjid. Nah, ini juga. Kemudian sholat Jumat ini tidak menjadi wajib, tapi bisa melaksanakan sholat zuhur di rumah, gitu ya. Nah, yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat itu yang pertama adalah seorang perempuan. Nah, jadi kalau perempuan itu jamaah sekalian tidak wajib. Kalau ada perempuan yang ikut sholat Jumat boleh nggak Ustaz? Boleh. Berarti dia sudah tidak lagi nanti sholat zuhur kalau dia sudah ikut sholat Jumat. Tapi ini adalah tidak wajib. Yang wajib adalah laki-laki. Kemudian anak kecil itu juga nggak wajib, baik itu di sini adalah anak kecil laki-laki maupun anak kecil perempuan. Ini menurut jumhurul ulama. Kemudian orang sakit yang sukar untuk pergi ke masjid, ini juga tidak diwajibkan. Atau khawatir dengan datang ke masjid sholat Jumat akan bertambah parah sakitnya, kok paksakan ke masjid tambah parah sakit saya. Nah, ini juga nggak wajib.
Termasuk golongan, masuk dalam golongan orang sakit ini adalah orang yang merawatnya, jamaah sekalian. Loh ini. Jadi umpama jenengan ini punya keluarga yang sakit parah misalnya, jenengan yang merawatnya, tidak ada yang bisa mewakili kecuali jenengan, dan ini tidak bisa ditinggalkan. Maka bagaimana hukumnya? Jenengan tidak wajib juga melaksanakan sholat Jumat ketika hari Jumat. Jadi bisa melaksanakan sholat dulu. Ini sesuai dengan sabda Nabi, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba, abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Di sholat Jumat itu wajib atas setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan, yaitu tadi yang saya sebutkan, hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Jadi sholat Jumat itu harus dilaksanakan jamaah ya jamaah sekalian ya. Jadi tidak sah sholat Jumat di rumah sendirian tanpa berjamaah. Kemudian yang berikutnya yang tidak wajib sholat Jumat adalah musafir. Nah ini, jadi ini jamaah sekalian, kalau panjenengan bepergian, ya, pas bepergiannya hari Jumat, gimana tak? Misalnya mau nyari masjid juga, tapi sekarang banyak masjid ya. Kalau sekarang itu banyak masjid teman-teman. Umpama keadaan jenengan nggak menemukan masjid, maka bagaimana ini? Ini ada rukhsah ya. Jadi kalau musafir ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi sholat duhurnya masih wajib ya jamaah sekalian. Jadi kalau sholat rawatib itu tidak bisa kemudian tidak melakukan, bahkan sakit model apapun itu tetap wajib gitu ya. Kalau sudah tidak bisa apa-apa, nah itu baru nanti disolati. Bahkan Nabi mencontohkannya sampai dengan isyarat, ya kan? Sampai dengan isyarat kedipan mata itu loh, itu tetap harus melaksanakan sholat rawatib itu. Jadi nggak ada alasan sakit, nggak boleh kena air. Kalau nggak boleh air, apa yang harus dilakukan? Tayamum. Ada solusinya. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk dengan berbaring. Berbaring nggak bisa bergerak dengan isyarat. Nggak bisa dengan isyarat, ya disolati. Kan akhirnya kan begitu ya. Nah ini. Jadi musafir itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Namun kalau misalnya melaksanakan sholat Jumat bagaimana? Ya nggak apa-apa, afdol, lebih afdol, sah sholat Jumatnya. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah semua orang yang dapat udzur secara syar'i. Tadi yang saya contohkan, misalnya cuacanya tidak mendukung, hujannya sangat lebat, hujan campur angin, campur petir, sehingga kesusahan untuk menuju masjid, maka ini juga termasuk udzur syar'i. Tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, tapi sholatlah duhur di rumah. Itu tadi adalah beberapa orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Kemudian sekarang kita bahas waktu sholat Jumat. Kapan sih waktunya? Jadi jumhur ulama dari sahabat dan tabi'in sepakat bahwa waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat duhur. Itu waktunya. Jadi nggak bisa kita kemudian
melaksanakan sholat Jumat jam 9 pagi gitu. Ya belum waktunya soalnya. Jadi waktunya adalah waktu duhur. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan jumhurul ulama. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah jamaah dalam sholat Jumat. Nah, tadi yang saya terangkan, tidak ada perselisihan di antara ulama. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa sholat Jumat itu harus dilakukan berjamaah. Semuanya sepakat, tidak ada perbedaan. Nah, salah satu syarat sahnya sholat Jumat berdasarkan hadis Tariq bin Shihab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah. Sholat Jumat itu wajib atas setiap muslim dengan berjamaah. Nah, yang menjadi perselisihan itu di jumlah anggota jamaahnya. Jumlah yang menghadiri sholat Jumat itu loh berapa yang bisa dianggap sah. Nah, mengenai hal ini ada banyak pendapat. Kalau di dalam kitab yang saya pegang ini ada 15 pendapat yang disebutkan oleh Al-Hafidh di dalam kitab Al-Fatihah. Nah, adapun pendapat yang kuat adalah bahwa sholat Jumat itu sah sekalipun hanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi kalau seumpama kok betul di perumahan Bukit Karang ini cuma ada 2 orang yang menjadi makmum, yang satu menjadi imam khotib, bagaimana sholat Jumatnya? Sah nggak seperti itu? Sah. Sesuai dengan sabda Nabi, al-isnani fama fauqaha jamaah. 2 orang atau lebih itu sudah dianggap berjamaah. Namun ini terjadi perselisihan pendapat jamaah sekalian. Ada yang mengatakan harus 40, yang mungkin itu baru dikatakan sah. Monggo jenengan pilih yang mana. Semuanya ada argumennya masing-masing. Nah, menurut Asy-Syaukani sekarang kita coba ke ulama-ulama berikutnya. Menurut Asy-Syaukani, beliau berkata, menurut ijma ulama, sholat selain sholat Jumat sudah dianggap berjamaah dengan diikuti oleh 2 orang saja. Sholat Jumat termasuk dalam sholat itu. Karena itu sholat Jumat tidak dapat dikatakan mempunyai ketentuan tersendiri dan berbeda dengan menyalahi sholat yang lainnya. Nah, ini menurut Asy-Syaukani. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi kita sudah bahas jumlah berapa sih jumlahnya tadi, terjadi perbedaan pendapat di sana. Jadi ada yang mengatakan 2, 3, 4 dan seterusnya, itu sudah dikatakan sah sholat Jumat. Nah, yang berikutnya adalah tempat pelaksanaan sholat Jumat. Nah, di mana pelaksanaan sholat Jumat itu? Boleh nggak misalnya kita melaksanakan sholat Jumat itu di tengah-tengah hutan atau di tengah-tengah kota? Nggak harus di masjid, boleh tidak ya? Nah, jadi jamaah sekalian, pelaksanaan sholat Jumat itu boleh dilakukan di mana saja. Misalnya dengan melakukan pendakian di gunung misalnya, boleh nggak melaksanakan sholat Jumat di atas gunung? Boleh, asalkan tadi itu berjamaah. Jadi dimanapun boleh, baik itu di tengah kota, di desa perkampungan, di masjid, di gedung, atau di lapangan yang sangat luas. Ini Umar, ya sahabat Umar, pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain yang isinya begini: lakukanlah sholat Jumat di tempat mana saja kalian berada,
hadis ini menunjukkan bahwa sholat Jumat boleh dilakukan di kota ataupun di desa. Kemudian yang berikutnya adalah syarat sholat Jumat yang telah ditetapkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan yang sudah saya bahas tadi, sudah saya terangkan bahwa syarat wajib sholat Jumat itu adalah lelaki, merdeka, sehat, mukim, ya, mukim itu dalam tanda kutip menetap, dan tidak berhalangan yang membolehkannya untuk meninggalkan sholat Jumat. Di situ juga telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa berjamaah itu adalah menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Nah, inilah ketentuan yang ada keterangannya dalam hadis. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita laksanakan karena sudah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Nah, adapun jamaah sekalian, syarat-syarat lain yang diceritakan oleh sebagian ulama fikih ini tidak mempunyai sandaran atau alasan dalil yang kuat. Lalu bagaimana? Maka untuk menjelaskan masalah ini cukuplah dalam kitab ini kami nukilkan penjelasan yang termaktub dalam kitab Ar-Rawdah An-Nadiyah sebagai berikut ini. Saya sampaikan, pelaksanaan sholat Jumat itu seperti halnya sholat fardu yang lain, tidak ada bedanya sama sekali. Jadi jamaah sekalian, kalaupun tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Thariq bin Syihab tadi yang menghubungkan kewajiban sholat Jumat dengan cara berjamaah, itu karena di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilakukan kecuali dengan berjamaah. Jadi sholat Jumat itu akan dapat dikerjakan secara perorangan sebagaimana halnya sholat-sholat yang lain. Jadi jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan bahwa sholat Jumat itu dilaksanakannya adalah secara berjamaah. Ini hujah-hujahnya jamaah sekalian. Lalu yang sering terjadi ini ya di lingkungan kita gitu ya, baik kadang kalau saya sholat Jumat pas di masjid sini atau di masjid yang lain gitu ya, banyak kita jumpai tidur gitu ya, tidur saat khutbah. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah sah sholat Jumat? Nah, jadi kalau kita tidur saat khutbah dikumandangkan oleh khatib, itu ada adab-adab yang harus kita biasakan agar ngantuk kita itu hilang. Bagaimana? Coba jenengan bisa pindah tempat, misalnya ngantuk di tempat ini, pindah tempat ke berikutnya. Jadi diusahakan jangan ngantuk jamaah sekalian ya. Kalau kita kembali pada materi awal kemarin bahwa salah satu waktu yang mustajabah itu ada di antara dua khutbah itu kan ya. Kalau jenengan ngantuk terus gimana? Nggak dapat nanti ya, nggak dapat waktu yang mustajabah itu kalau misalnya waktunya adalah di situ. Dan lagi misalnya kok tidurnya itu tidak mutamakin, itu duduknya tidak mutamakin ya. Jadi sampai kemudian ngangkat gini pantatnya kan, kemudian tanpa berwudu langsung sholat. Nah ini kan berarti wudunya bagaimana? Wudunya batal langsung sholat gitu ya. Karena salah satu pembatal wudu itu adalah tidur yang misalnya tidur ghairu mutamakin, misalnya duduknya enggak mutamakin, jadi dia ngangkat pantatnya.
Kan nggak kerasa ya kalau orang tidur itu. Tapi kalau tidurnya begini, ini enggak. Tapi kalau tidurnya sampai delosor gitu. Nah ini biasanya anak-anak yang seperti ini. Ya, tidurnya karena khotibnya terlalu lama, nah, akhirnya kemudian tidurnya sampai delosor. Nah kemudian tanpa wudu lagi, itu juga bahaya. Nah ini nanti batal wudunya. Lalu solusinya bagaimana? Ya wudu. Atau solusinya tadi itu, silahkan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau sudah penuh gimana kan? Ya kalau sudah penuh ya berarti tetap di tempat dan diusahakan kesungguh-sungguhannya untuk bisa mendengarkan khotib tadi, untuk bisa mendapatkan keutamaan, mendapatkan waktu yang mustajab tadi. Masih ada yang masih bertanya? Masih 7 menit. Baik, saya lanjutkan. 4 menit. 4 menit lagi. Baik. Melanjutkan materi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Ini hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Makanya biasanya kalau misalnya imam memberi kode begini, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Jawabnya apa adalah sami'na wa ata'na. Jadi apa-apa yang sudah datang dari Rasul itu kita adalah sami'na wa ata'na. Insya Allah kita selamat. Jadi tidak banyak membangkang lah bahasanya gitu ya. Termasuk banyak membangkang itu misalnya begini, misalnya kenapa sholat duhur itu kok 4 rakaat, tidak 2 rakaat saja? Karena itu adalah sudah dari sananya ibadah mahdhah, tidak bisa diotak-otak lagi. Jadi kita bagaimana ya, sami'na wa ata'na, ketika itu adalah sudah mahdhah. Jadi ayat-ayat yang saya sebutkan tadi ini menegaskan bahwa yang menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam setiap pertikaian atau perselisihan yang terjadi ya adalah hukum Allah dan Rasulnya. Hukum Allah adalah kitabnya, berarti Al-Quran. Sedangkan hukum Rasul berarti kita kembalikan kepada sunnah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kemudian kita belum bisa memahami Al-Quran dan hadis bagaimana? Ulama, istihadnya para ulama di situ. Kita bertanya kepada para yang berkompeten, yang memahami. Nah, seperti itu. Gitu ya jamaah sekalian. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini terkait dengan sholat Jumat kita bisa melaksanakan, karena insya Allah kurang 2 hari lagi ya kita sudah tiba hari Jumat ya, yaumul Jumat ya. Nggak kerasa jamaah sekalian ya, Jumat ke Jumat itu cepat sekali ya. Baru saja kemarin kayaknya kita masuk bulan September ya, sekarang kita sudah berada di pekan kedua gitu ya, artinya sudah lewat 1 pekan di bulan September, kayak sebentar gitu aja. Nah ini adalah wa min alamati yaumul qiyamah, artinya tanda-tanda kecilnya dari datangnya hari kiamat. Jadi 1 bulan kayak 1 minggu ya, 1 tahun kayak 1 bulan dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini ada guna dan ada manfaatnya. Kita bisa mempraktekkan saat nanti sholat Jumat dan kita bisa mengamalkannya, sehingga apa-apa yang sudah kita dapatkan, ilmu yang kita sudah dapatkan ini bisa bermanfaat. Karena salah satu ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah apa yang sudah kita ketahui
tahu itu kemudian kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan ada manfaatnya. Terima kasih. Astaghfiru minkum wa khairul afwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.